say ni hao, the Americans say hello, and Muslims say narju ijabatakum bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Slamet Magister Pendidikan, dan tak lupa kepada saudara dan saudari yang berbahagia. Sebelumnya, saya teringat dengan ucapan seorang tokoh pendidik Indonesia yang sangat dihormati dan dikenal sebagai Bapak Pendidik Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata, "Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa tuturi handayani," yang bermakna di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Pesan ini menegaskan bahwa peran pendidikan tidak pernah sekedar mengajarkan teori, tetapi menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan dengan jiwa yang tangguh dan hati penuh semangat. Sebuah filosofi sederhana, namun menjadi kunci dari keberhasilan pendidik dan kepemimpinan sejati. Maka dari itu, inilah topik pembahasan menarik kita pada hari ini dengan judul besar Pengantar Pendidikan Pancasila. Bersama saya Mini Manisalani selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi dalam beberapa menit ke depan. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yang akan dipaparkan langsung oleh Saudari Miranda. Kepada Saudari Miranda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Oke, langsung saja. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki urgensi yang penting karena yang pertama itu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Dasar falsafah dan ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti nilai agama, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, dan perjuangan. Kemudian yang kedua itu mengembangkan karakter Pancasila pada mahasiswa. Pengembangan karakter melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki urgensi yang tinggi karena peran pendidikan tinggi dalam membentuk generasi muda yang memiliki integritas, moralitas, dan rasa kebangsaan. Kemudian, menjaga agar mahasiswa tidak terputus dari akar budayanya. Itu berarti kita memiliki fungsi memahami nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral, mengembangkan karakter dan integritas, membangun kepedulian sosial dan rasa kebangsaan, kemudian menjadi agen perdamaian dan toleransi. Selanjutnya, memberikan pedoman bagi mahasiswa dalam berpikir dan bertindak. Ini berarti menumbuhkan kesadaran mahasiswa tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah langkah penting dalam langkah membentuk karakter yang berintegritas, nasionalis, dan berwawasan kebangsaan. Kemudian, menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan tanah air. Kemudian yang terakhir, membekali mahasiswa dengan nilai-nilai ideologi sebagai bekal hidup di masyarakat. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangat penting dalam membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang ideologi bangsa. Antara lain, memperkuat karakter dan moral bangsa, kemudian menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, kemudian yang terakhir, membangun sikap kritis dan nasionalis. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Miranda. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua dengan judul besar Landasan Pendidikan Pancasila dan Tujuan Pendidikan Pancasila, yang akan langsung dipaparkan oleh Saudari Jani Mutia Maharani. Kepadanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Mutia Maharani. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi tentang Landasan Pendidikan Pancasila. Landasan filosofi merupakan Pancasila perspektif, sejarah, perjuangan bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
tidak hanya dijadikan landasan pemerintah negara, melainkan Pancasila turut melandasi sistem pendidikan nasional. Yang kedua, landasan histori merupakan landasan yang terkait dalam perjuangan masyarakat Indonesia untuk memerdekakan dan membebaskan diri dari penjajah. Yang ketiga, landasan kultural merupakan pengembangan pendidikan Pancasila yang didasari pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang berkaitan dengan adat, istiadat, kesenian, maupun kebudayaan Indonesia. Yang keempat, landasan yuridis merupakan landasan yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan. Contohnya, pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara berhak mendapatkan pendidikan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan secara umum diantaranya 1. Memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki sikap kemanusiaan yang adil juga beradab kepada orang lain. 3. Menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika. 4. Menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadilan yang mufakat. 5. Memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jani. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu kompetensi pendidikan Pancasila yang akan dipaparkan oleh Saudari Chelsea Baby Salsabila. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Baby Salsabila. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang pendidikan Pancasila dengan materi kompetensi pendidikan Pancasila. 1. Pemahaman nilai-nilai Pancasila. Peserta didik harus memahami setiap sila dalam Pancasila, termasuk makna, tujuan, dan referensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Peserta didik harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, toleransi, demokrasi, dan gotong royong dalam perilaku sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ketiga, sikap kritis dan konstruktif. Pendidikan Pancasila bertujuan membentuk sikap kritis dan konstruktif pada peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Yang keempat, pengembangan karakter agar memiliki moral yang baik, integritas, tanggung jawab, dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kelima, partisipasi aktif dalam masyarakat. Peserta didik diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, menghargai perbedaan dan turut serta dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang terakhir, pengetahuan sejarah dan konteks Pancasila. Memahami sejarah lahirnya Pancasila, latar belakang filosofi, serta bagaimana Pancasila digunakan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Chelsea. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yakni pembahasan Pancasila secara ilmiah dan tantangan pendidikan Pancasila yang akan langsung dijabarkan oleh Saudari Jenny Violeta Putri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Violeta Putri. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang pendidikan Pancasila. Pembahasan Pancasila secara ilmiah. 1. Pancasila sebagai sistem filsafat. Melindungi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hidup bangsa Indonesia. Secara ilmiah, analisa Pancasila terbagi menjadi beberapa segi, yaitu 1. Ontologi, 2. Epistemologi, 3. Aksiologi. 2. Pancasila sebagai dasar hukum. Pancasila memiliki status hukum tertinggi sebagai dasar negara Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 secara ilmiah, Pancasila dikaji dalam konteks teori negara hukum, di mana ia menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yaitu 1. Sumber hukum, 2. Hierarki norma. 3. Pancasila dalam perspektif sosiologi.
Pembahasan ini menyoroti bagaimana Pancasila mencerminkan keragaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, serta bagaimana Pancasila digunakan untuk memelihara harmoni sosial seperti 1. Integrasi sosial, 2. Perubahan sosial. 4. Pancasila sebagai ideologi politik. Pancasila dipahami sebagai ideologi negara yang membedakannya dari ideologi lain, seperti liberalisme, sosialisme, atau kapitalisme, yang menggabungkan elemen dari berbagai ideologi, yaitu 1. Ideologi terbuka, 2. Demokrasi Pancasila. 5. Sejarah dan pembentukan Pancasila. Pembahasan ilmiah mengenai sejarah Pancasila melibatkan studi tentang proses perumusan diskusi dan kompromi yang terjadi dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, seperti konsep asli dan perkembangan, konteks global dan lokal. Pancasila dalam pendidikan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga peserta didik memiliki wawasan kebangsaan, moral yang baik, dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Selanjutnya, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila melibatkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Di samping ini, ada beberapa tantangan utama pendidikan Pancasila. 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran. 2. Penerapan dalam kurikulum belum konsisten atau kurang mendalami. 3. Pengaruh globalisasi. 4. Pelatihan dan sumber daya yang memadai seringkali kurang. 5. Penyebaran nilai-nilai Pancasila di media yang tidak sesuai. 6. Ketidakstabilan sosial dan politik. Terima kasih kepada Saudari Jenny. Baiklah, saudara dan juga saudari, dari pembahasan yang telah disampaikan, tentu banyak sekali hal-hal menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Dan akan lebih seru jika kita saling bertukar pikiran, gagasan, maupun memberikan saran. Maka dari itu, kami memberikan kesempatan kepada saudara dan juga saudari semuanya. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan melalui kolom komentar. Sebelum saya tutup, saya ada sebuah pantun terkhusus untuk Bapak dosen yang tercinta. Pergi ke kampus, pergi pagi, Dari ulang tadi. Baiklah, sebelum saya tutup, saya ada satu buah pantun terkhusus untuk Bapak dosen yang terhormat. Pergi pagi ke kampus Unbara, kita belajar bersama-sama. Kalaupun tak didakdirkan dapat beasiswa, cukuplah nilai A sebagai gantinya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.